Peru saat ini sedang membangun megaport, namanya Chancay Port. Nah, ini Chancay Port ini merupakan port terbesar kedua setelah terusan Panama. Dengan adanya pelabuhan ini akan memotong waktu kurang lebih 9 hari untuk pengiriman produk-produk barang ke Amerika Latin. Nah, ini salah satu langkah mengapa Peru menjadi strategis untuk para pelaku usaha Indonesia masuk ke kawasan Amerika Latin. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang rasanya saya menyapa Anda dalam program Ranah Diplomasi. Dan program Ranah Diplomasi kali ini cukup spesial karena kita akan Road to Inalak 2024 yang tahun ini akan digelar di Peru tanggal 11 sampai 13 September 2024. Dan narasumber saya kali ini adalah Bapak Ricky Suhendar, Dubes Republik Indonesia untuk Peru. Jadi kita sapa saja. Halo Pak Ricky, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dora, kabar baik di Peru, gimana di Jakarta? Alhamdulillah, kami juga baik di sini Pak. Semoga juga di sana juga sehat-sehat Pak ya, teman-teman dan diaspora Indonesia di Peru. Terima kasih, semoga kita semua sehat. Ya Pak, Inalak akan berlangsung 11 sampai 13 September. Dan ini berlangsung di Lima, Peru ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan terlebih dahulu nih cerita di balik terpilihnya Peru nih sebagai tuan rumah Inalak 2024. Terima kasih Mbak Dora, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini ya. Saya kira ini baik sekali untuk kita bisa menjelaskan forum Inalak ini mengapa penting bagi Indonesia dan juga khususnya dengan Amerika Latin dalam kerangka meningkatkan kerjasama ekonomi kita. Nah, Indonesia Latin Amerika Karibia ini sendiri singkat Inalak ini sudah terbentuk sejak tahun 2019. Nah, ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri dengan kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait ya. Intinya untuk mendorong penguatan kerjasama bisnis antara Indonesia dengan Amerika Latin dan Karibia. Nah, khusus di tahun 2024 ini kita untuk lebih mendekatkan dengan stakeholder kita langsung di kawasan, kita laksanakan di luar Indonesia. Nah, mengapa tadi pertanyaannya lalu Peru terpilih, kita laksanakan di Peru. Nah, Peru sendiri menjadi tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia di kawasan Amerika Latin Karibia setelah Meksiko. Nah, dengan nilai ekspor Indonesia ke Peru ini mencapai kurang lebih 367 juta dolar US di tahun 2023, maka Peru juga ini menjadi salah satu pintu masuk ya, perdagangan atau produk-produk ekspor kita ke kawasan Amerika Latin Karibia sehingga memiliki potensi yang besar sebagai salah satu mitra utama perdagangan Indonesia. Nah, jadi itu pertama Mbak Dora mengapa Inalak tahun ini menjadi spesial. Oke. Dan ini kan bukan kali pertama ya Pak, karena sudah digelar sejak 2019. Pasti ada penekanan tertentu di tahun ini apa nih Pak? Ya, nah kawasan Amerika Latin Karibia ini seperti saya sampaikan tadi merupakan pasar potensial bagi Indonesia ya, dan istilah kita ini kita ingin melakukan diversifikasi pasar. Seperti ketahui bahwa beberapa tantangan terhadap kawasan ini antara lain jarak yang cukup jauh, namun saya kira di samping tantangan tersebut tentu saja potensinya sangat besar. Nah, khususnya ya untuk produk-produk Indonesia yang memiliki demand yang sangat besar di kawasan ini, seperti alas kaki ya, produk-produk dari turunan kelapa sawit, di mana kita merupakan salah satu negara eksportir yang cukup besar, lalu juga spare part otomotif, dan juga begitu sebaliknya. Beberapa produk-produk unggulan Peru pun masuk ke Indonesia yang dibutuhkan oleh pasar kita. Nah, untuk itu karena kondisi tersebutlah kita ingin meningkatkan kesempatan masuknya produk-produk Indonesia ini
ke kawasan Amerika Latin, khususnya melalui Peru. Dan sebagai informasi Bu Dora, bahwa untuk Amerika Latin kita saat ini dengan Peru ya sedang melakukan negosiasi pembentukan CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang moga-moga kita bisa tuntaskan dalam tahun ini. Untuk Amerika Latin ini kita baru punya 2, Chile dan sekarang Peru yang akan kita coba tuntaskan. Tadi sudah disebutkan ya beberapa potensi nih Pak untuk daerah Amerika Latin seperti turunan kelapa sawit tadi ya, lalu juga spare part. Adakah potensi-potensi lainnya yang mungkin bisa dikembangkan kalau untuk pariwisata sendiri seperti apa Pak? Nah, betul, menarik sekali Mbak Dora. Sebenarnya Peru dan Indonesia ini memiliki kesamaan dalam konteks potensi turisme ya. Kita punya Borobudur yang merupakan Seven Wonder ya in the world. Peru juga punya yang kita kenal Machu Picchu. Jadi Machu Picchu ini salah satu heritage-nya Inca. Ini yang merupakan salah satu tujuan destinasi dunia juga. Nah, kita mempunyai kerjasama untuk pengembangan konservasi alam ya, konservasi untuk situs-situs purbakala. Nah, ini yang menarik, yang ingin kita tingkatkan. Itu yang luar biasa untuk bisa kita tiru bagaimana Indonesia juga nanti ke depan bisa meningkatkan potensi turismenya. Dan saya kira bisa berbarengan untuk saling melakukan kerjasama tersebut. Untuk bumbu nih Pak, ini menarik sekali karena kita punya program Spice Up the World ya, memperkenalkan bumbu-bumbu Indonesia begitu, dan kuliner ya, nggak cuma bumbu tapi juga kuliner. Ini potensinya seperti apa untuk di Inalak sendiri Pak? Nah, Inalak sendiri nanti ada 4 kegiatan utama Mbak Dora ya. Hari pertama nanti tanggal 8 itu kita akan adakan Indonesian Culinary and Cultural Exhibition. Nah, ini event kita untuk selain memperkenalkan budaya kita kepada publik Amerika Latin ya, khususnya di Peru, juga kuliner kita akan tampilkan. Terus terang banyak kesamaan, artinya cita rasa masakan di Peru ini juga kaya akan bumbu ya, rempah. Jadi saya kira ini akan menjadi satu yang menarik karena Indonesia pun kaya akan jenis makanan yang menggunakan spices ya, dengan rempah-rempah. Ini akan sangat menarik kegiatan tahun ini karena akan lengkap, tidak hanya sektor ekonomi tapi juga sektor pemajuan hubungan budaya antar kedua negara dan juga kulinerinya. Tapi jangan lupa, ini tidak hanya Peru, Mbak Dora, tapi juga ada 13 negara di Amerika Latin yang ikut berpartisipasi, sehingga akan sangat menarik ya, meriah, seru. Jadi tidak bilateral tapi kita regional. Oke, seru banget. Tadi sudah disebutkan hari pertama itu ada Indonesia Culinary and Cultural Exhibition. Hari kedua dan ketiganya Pak untuk agendanya? Nah, hari kedua itu hari berikutnya maksudnya itu kita akan lakukan opening ceremony ya, tentu saja untuk para pelaku bisnis ya. Dilanjutkan dengan CEO Talk untuk bagi para pebisnis, di mana akan melakukan bisnis pitching, bisnis matching ya, untuk pelaku-pelaku bisnis antara Indonesia dan juga Amerika Latin sendiri. Dan di hari terakhir itu kita akan adakan program namanya Society Forum. Jadi akademia ya, tokoh-tokoh yang di luar non ekonomi ini kita juga ajak untuk bicara, diskusi bagaimana kita bisa memajukan hubungan yang lebih komprehensif, tidak hanya saja ekonomi tapi juga people to people. Oke, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Riki, ini ada 13 negara nanti di kawasan yang akan ikut serta ya di Forum Inalak ini. Kalau untuk pengusaha Indonesia sendiri ada yang juga ikut serta dibawa nih Pak? Ya, UMKM mungkin?
Yang ke yang sudah confirm ada beberapa perusahaan antaranya seperti Indofood ya, lalu Gajah Tunggal, Sanbe Pharma, PLN, Pertamina, juga PT Dirgantara Indonesia. Ini baru sebagian nanti ada update-nya, saya belum dapat update lagi, tapi kurang lebih ada sekitar lebih dari 10 ya perusahaan. Kenapa beberapa lebih dari 15 perusahaan bahkan yang saya tadi dapat update. Ada beberapa tadi mengenai energi. Kenapa? Karena kita juga ingin menjajaki potensi kerjasama dengan Peru di bidang transisi energi ya, khususnya di bidang critical mineral. Oke. Mungkin apakah juga ini kan ada juga beberapa yang Bapak sebutkan tadi kan bisa dibilang ini adalah perusahaan cukup besar ya, seperti tadi Indofood, Gajah Tunggal, lalu ada Pertamina. Untuk UMKM sendiri Pak, apakah juga disupport untuk bisa hadir di sana? Betul Mbak Dora, untuk beberapa UMKM juga kita libatkan ya. Namun saya belum dapat update terkait beberapa perusahaan UKM yang akan hadir, tapi yang pasti UMKM di bidang perhiasan saya sudah dapat update akan terlibat di dalam eksibisi ini. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol juga nih dengan para diaspora, salah satu di negara Amerika Latin juga nih, Meksiko. Kebetulan beliau ini punya usaha dalam bidang parfum, dan beberapa juga diaspora Indonesia yang ingin begitu ya mengekspor atau impor begitu, punya kendala nih Pak ya, untuk masalah waktu, jarak dan waktu untuk ekspor dan impor nih Pak. Kalau untuk Peru sendiri nih Pak, apakah itu juga mungkin dari KBRI juga mengakomodir atau juga memberikan semacam sosialisasi, pelatihan gitu, bagaimana supaya UMKM ataupun diaspora diberi kemudahan juga untuk membuka usaha atau memulai usaha baru begitu di Peru. Betul Mbak Dora, kita sendiri di KBRI sangat proaktif ya untuk dapat memfasilitasi pelaku-pelaku usaha dari Indonesia untuk bisa masuk atau penetrasi ke pasar Amerika Latin, khususnya di Peru ini. Nah, kami dengan senang hati akan terus membantu mempromosikan sektor-sektor unggulan di Indonesia, baik itu makanan, minuman, ya, busana, perhiasan ataupun bentuk-bentuk usaha lainnya ya. Nah, tadi karena kenapa sektor-sektor yang tadi sampaikan itu penting, karena ini memiliki peluang yang besar untuk masuk ke pasar Peru ya, karena demand-nya sangat tinggi. Nah, tadi terkait jarak juga sebagai informasi Mbak Dora, bahwa Peru saat ini sedang membangun mega proyek atau mega port, namanya Chancay Port. Nah, ini Chancay Port ini merupakan port terbesar kedua setelah terusan Panama. Nah, ini akan memotong dengan adanya pelabuhan ini akan memotong waktu kurang lebih 9 hari dari jadwal ataupun dari waktu yang harus dibutuhkan untuk pengiriman produk-produk barang ke Amerika Latin. Yang selama ini terusan masuk lewat Meksiko, nah sekarang bisa masuk langsung di Peru, lalu menyebar ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, ini salah satu langkah mengapa Peru menjadi strategis untuk ke depan untuk para pelaku usaha Indonesia masuk ke kawasan Amerika Latin. Wah, keren nih Pak ya. Ini Chancay Port itu semacam gudang atau tempat perlewatan gitu Pak? Ini pelabuhan, jadi megaport seperti terusan Panama, di mana terusan Panama ini kan saatnya menghubungkan Pasifik dengan Atlantik. Nah, hanya satu melalui terusan Panama. Nah, dengan adanya pelabuhan Chancay ini di Peru persisnya, saya sini sudah melihat ke sana. Ini sangat ambisius, sangat modern, dan efisien dari sisi biaya juga diharapkan ke depan. Karena diharapkan tidak terjadi congested, tidak macet gitu ya. Betul. Karena kanal terusan Panama ini kan sangat sibuk ya pelabuhannya, hanya satu-satunya di dunia,
Nah, dengan adanya alternatif melalui pelabuhan Chanca ini di Peru, maka ekspor produk-produk dari Asia, khususnya Indonesia ini akan sangat terbantu dari sisi jangka waktu. Nah, ini berita baik nih ya untuk para pengusaha dan UMKM Indonesia nih yang mau ekspor Betul, ya ke daerah betul. kawasan Amerika Latin. Dan tahun ini menarik juga Pak, Forum Bisnis Inalak ini diselenggarakan bersama dengan APEC ya di Peru. Nah, ada sinergi khusus Ya. kah yang direncanakan antara kedua acara besar ini, khususnya dari sisi partisipasi Indonesia sendiri? Nah, betul menarik. Memang penyelenggaraan Inalak Business Forum di Peru ini juga memanfaatkan momentum Peru yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan APEC yang merupakan salah satu forum ekonomi terbesar di dunia dengan 21 negara anggota di lingkar Pasifik. Nah, jadi APEC ini memiliki keunikan dibandingkan dengan organisasi lainnya ya, di mana APEC ini kan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih terbuka untuk negara anggotanya. Nah, jadi dengan memanfaatkan momentum APEC ini, di mana juga seluruh pebisnis juga akan datang ke anggota APEC ini akan datang ke Peru. Ini saya yakin akan meningkatkan visibilitas ya forum Inalak ya, tidak hanya untuk menarik minat peserta di kalangan pebisnis di regional, tapi juga dari anggota APEC, pebisnis dari APEC itu sendiri. Nah, ini saya kira kita beruntung ya bisa melakukan ini bersamaan dengan momentum penyelenggaraan APEC di Peru. Ini pastinya nanti target transaksinya akan naik berkali-kali lipat ya Pak ya? Iya, insya Allah semoga ini bisa menjadi momen baik ya, sehingga kita bisa meningkatkan nilai transaksi perdagangan kita dengan adanya forum eksibisi ini, Oke. di Inalak ini. Oke. Ada target khusus Pak untuk tahun ini? Tentu saja kita punya target, Mbak Dora. Di beberapa sektor unggulan bisa saya sampaikan. Satu tadi sektor makanan minuman, ya target kita. Lalu busana, perhiasan, obat-obatan, ya. Lalu juga sektor pertambangan dan energi, di mana Pertamina, ya PLN juga akan ikut hadir. Ini menunjukkan keseriusan kita untuk mencari alternatif energi terbarukan, ya. Lalu dengan otomotif juga akan hadir, dan tadi tentu saja produk-produk turunan dari kelapa sawit juga kita akan promosikan. Oke. Itu mungkin yang beberapa hal yang bisa kita targetkan. Nih semoga tercapai nih, dan juga sampai saat ini masih terus dilakukan persiapan-persiapan Pak ya, karena Betul. bulan depan ya, tinggal bulan depan ini untuk penyelenggaraan Inalak ya, 11 Iya, sampai 13 September. Lalu untuk betul. business matching nih dan juga pitchingnya nih, persiapannya seperti apa untuk juga memastikan ya para pelaku bisnis Indonesia mendapatkan mitra yang tepat nih Pak di kawasan Amerika Latin Karibia. Iya. Nah, jadi untuk kegiatan sendiri nanti kita seluruh perwakilan Indonesia di kawasan Amerika Latin ini setelah aktif ya untuk mengidentifikasi beberapa potensial buyer bagi produk-produk dari perusahaan Indonesia yang berpartisipasi di Inalak ini, dan kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri ya dan Kementerian Perdagangan khususnya untuk memastikan partisipasi dari perusahaan-perusahaan yang akan ikut, sehingga bisa kita lakukan business matching dan business pitching secara efektif dan efisien pada saat kegiatan bisnis forum tersebut, Mbak Dora. Demikian. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir saya nih Pak, ke depan apa nih yang Bapak Ricky Suhendar nih harapkan ya dari forum bisnis Inalak ini? Lalu Bapak juga bagaimana melihat peran forum ini dalam memperkuat hubungan jangka panjang ya antara Indonesia dan negara-negara di Amerika Latin Karibia? Ya, terima kasih Mbak Dora. Saya kira terus terang kami di KBRI 5 ini sangat berharap ya kiranya pelaksanaan Inalak Business Forum ini akan dapat memperkuat
kemitraan ekonomi ya, dan membantu kalangan bisnis dari Indonesia maupun juga dari Amerika Latin, Karibia untuk menemukan potensi baru untuk menjalin kerjasama yang lebih saling menguntungkan, sehingga trade balance antara Indonesia ya dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin ini lebih seimbang. Sebagai informasi bahwa selama ini memang Indonesia khususnya dengan Peru surplus di Indonesia. Nah ini sebenarnya kalau dari sisi bilateral harusnya lebih baik kita agak sedikit balance. Nah ini Indonesia moga-moga ke depan bisa membuat Peru juga sedikit balance perdagangan dengan Indonesia. Nah ada yang kedua yang terpenting saya kira terakhir ini Inalak Business Forum ini menjadi platform yang ekonomi yang utama ya untuk para pemangku kepentingan dari berbagai sektor baik Indonesia maupun di Amerika Latin untuk mendiskusikan ya, lalu mencari peluang-peluang yang ada ya dan memperkuat kerjasama yang sudah ada untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan di masing-masing negara. Sharing pengalaman tentu saja ini menjadi penting ya untuk juga berbagi mengenai pengetahuan bagaimana melakukan bisnis yang lebih efektif dan efisien di saat situasi global ya dipengaruhi oleh geopolitik saat ini yang sangat menantang. Tapi saya kira tetap kita harus optimis bahwa di situasi yang uncertain ini selalu ada kesempatan, opportunity. Makanya Inalak Business Forum ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Itu Bu Dora sebagai penutup. Oke, terima kasih Pak Ricky Suhendar ini untuk waktunya sudah berbagi bersama kami. Tentunya kami yang di tanah air nih berharap untuk kesuksesan ya dari Inalak 2024 dan APEC juga ya di Peru nih. Dan salam juga ya Pak untuk teman-teman di sana nih. Semoga sehat selalu ya. Baik Mbak Dora, sekali lagi terima kasih. Kami KBRI 5 dan juga teman-teman dari Panitia Inalak diberi kesempatan untuk berbagi informasi terkait kegiatan utama kita di akhir tahun ini. Demikian Mbak Dora. Salam buat teman-teman di RRI juga. Oke, terima kasih Pak Ricky. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian bincang-bincang hangat saya dalam program Ranah Diplomasi dengan Bapak Ricky Suhendar selaku Dubes Indonesia untuk Peru dalam rangka Road to Inalak 2024. Terus dengarkan program Ranah Diplomasi dan program-program Voice of Indonesia lainnya melalui streaming di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa pendengar. Voice of Indonesia.